Selamat sore. Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke sesi pertama, saya ingin menyampaikan mengenai UTS, ya. Karena untuk pertemuan yang ketiga, ya, 2 minggu lagi, itu nanti kelas D akan diisi oleh Dr. Enrico, ya, dan UTS akan jatuh pada pertemuan yang keempat. Jadi nanti mohon ketua kelas eh, pada pertemuan dengan Dr. Enrico 2 minggu lagi atau sebelumnya bisa mengontak beliau untuk menanyakan bentuk UTS-nya nanti yang disepakati yang mana pilihannya. Jadi yang kemarin saya sampaikan adalah mulai dari ujian tulis, bisa pembuatan makalah, bisa review jurnal, dan yang lain tergantung kesepakatan nanti dengan Dr. Enrico. Kalau bentuknya ujian tulis tentu langsung saja pada pertemuan yang keempat ujian tulisnya, ya. Jadi kalau bentuknya makalah tentu pertemuan keempat itu sudah diupload ke OSS. Jadi karena itu perlu disiapkan beberapa waktu sebelumnya, gitu. Ya, karena itu perlu kontak dengan beliau. Kalau bentuknya makalah perorangan, maka jauh-jauh hari udah bisa disiapkan gitu. Ya, tapi kalau tesnya berbentuk ujian tulis, ya tentu langsung saja eh, pada pertemuan keempat ya langsung diadakan. Baik, itu aja ya untuk tes. Ada yang ingin disampaikan mengenai UTS? Kira-kira Oh, mungkin. baik dok, nanti Ya, saya hubungi dokter Eri ya dok. berarti ya, segera Baik, dihubungi baik ya dok. nanti. Siap dok. Baik, mungkin kita masuk ke sesi yang pertama. Ya, di sesi yang pertama ini kita akan bicarakan tentang satu topik dari manajemen pemasaran, yaitu yang kita sebut sebagai pemasaran strategik, ya, atau strategic marketing, atau lebih mudahnya strategi pemasaran, ya, lebih ini. Nah, apa yang melatar belakangi dari kebutuhan terhadap strategic marketing ini pada saat sekarang, ya tentu perubahan dunia, ya, perubahan dunia yang menjadi global, yang menjadi tanpa batas, ya, borderless, ya, dan terjadi karena teknologi, pengembangan teknologi, ya, transportasi, komunikasi, digital, dan sebagainya, yang membuat dunia ini berubah, ya, dalam berbagai faktornya berubah, ya. Menurut penulis ini, ya, konsep ini, dia mengatakan ada lima C yang berubah, ya, yang akibatkan oleh globalisasi tadi, ya. Perubahan pada customer, ya, customernya menjadi customer global yang punya selera, punya preferensi, punya pengetahuan yang luas, ya. Terus persaingan juga makin tinggi, ya, dengan makin banyaknya secara jumlah, kuantiti maupun dari segi kualitas rumah sakit, ya. Organisasi juga, ya, organisasi berkembang, tidak hanya bentuk birokrasi, ya, seperti dulu organisasi pemerintah misalnya, sekarang berkembang menjadi organisasi bermacam-macam, ya, tipe pengembangan organisasi. Budaya juga menjadi budaya global, ya, trennya berkembang ke seluruh dunia begitu. Dan yang kelima tentu perubahan yang diakibatkan itu sendiri, ya, perubahannya akan menjadi satu yang niscaya, ya. Nah, kelima hal ini mempengaruhi bagaimana rumah sakit mengembangkan strategi pelayanannya, ya, baik pada nilai customer, ya, yang selalu harus dinilai, dievaluasi, ya, juga pada pengembangan atau perbaikan, ya, atau peningkatan dari berbagai hal yang diberikan oleh rumah sakit dan organisasi, sistem organisasinya juga yang berkembang, ya. Nah, bentuk globalisasi ini tadi kalau diringkas pada 3 hal terjadi perubahan yang besar, ya, yaitu satu, ya, perubahan itu sendiri, ya, yang berubah cepat sekali, ya, jadi perubahannya dari hari ke hari, ya. Terus pergeseran fungsi dari rumah sakit, ya, yang menjadi industri, ya, di mana perkataan istilah industri itu mengarah kepada penerapan ekonomi, ya, manajemen dan ilmu ekonomi. Yang kedua, semakin
mengambil perannya customer ya. Karena itu dalam pemasaran kita sebut konsepnya customer focus ya. Jadi customer mengambil peran ya. Ada istilah customer adalah raja dan seterusnya ya. Yang ketiga, kompetisinya sendiri meningkat ya, baik karena jumlah tadi ya, baik juga karena apa namanya kualitas ya, mana orang bersaing dalam kualitas ya, sehingga pemasaran rumah sakit menjadi satu hal yang dibutuhkan ya pada eh, era globalisasi ya. Berikutnya globalisasi beberapa level ya terjadi. Diawali sekali globalisasi dulu hanya penggunaan teknologi ya, internet atau telemedicine ya, di mana orang bisa bertukar informasi atau memberikan pelayanan antar wilayah ya, antar negara atau disebut cross border supply ya. Nah, kemudian orang juga sekarang manusianya ya, pasiennya yang bisa mengkonsumsi di negara lain ya. Jadi dan ini disampaikan bahwa kurang lebih 120 triliun kurang lebih ya kalau nggak salah devisa Indonesia itu mengalir keluar dikaitkan dengan kesehatan ini ya, pelayanan kesehatan. Itu tahap kedua. Tahap ketiganya adanya penanaman modal asing ya, commercial presence di Indonesia. Jadi melalui penanaman modal asing, dan ini juga sudah terjadi ya. Jadi banyak rumah sakit kita yang juga dikembangkan oleh investor asing ya. Nah, tinggal satu lagi yang keempat, dan ini kelihatannya juga udah mulai ada ininya apa namanya, bau-baunya lah gitu ya, tentang kehadiran tenaga kerja atau SDM asing bidang kesehatan ya, jadi dokter dan sebagainya. Nah, kalau yang keempat, level keempat ini terjadi, maka globalisasinya menjadi lengkap ya di Indonesia. Nah, apakah sekarang Indonesia bisa mengambil peran juga dalam keempat level ini ya, artinya bukan hanya kita yang didatangi oleh tenaga asing maupun modal asing, nah mungkin juga negara lain juga bisa didatangi oleh modal Indonesia atau juga tenaga-tenaga kesehatan Indonesia ya. Nah, cuman ini memang perlu usaha yang lebih kuat ya, karena untuk internal saja kita masih keterbatasan ya, apalagi kalau kita harus harus memperluas pelayanan sampai ke negara-negara lain ya. Nah, dalam strategi pemasaran global sekarang, misalnya ini beberapa contoh aja ya, bahwa mereka sangat sangat konsisten sekali dalam mengembangkan branding rumah sakit ya. Jadi value rumah sakit itu menjadi sesuatu yang penting, dan karena disitulah letak nantinya adalah ajang persaingannya ya. Dimana pada saat standar pelayanan sudah diakreditasi dan merata, maka mereka akan bergerak pada value-nya ya. Yang kedua, mereka cenderung global sekarang mengevaluasi pasien experience online. Ini dalam bentuk survei-survei ya, baik survei untuk klaim asuransi maupun survei untuk mutu kualitas pelayanan secara umum ya. Jadi dilakukan evaluasi terhadap pasien experience. Yang ketiga, rumah sakit juga mengembangkan web yang responsif ya, web yang memang dimanfaatkan oleh pasien ya, oleh masyarakat umum, dan juga menarik ya, yang isinya. Jadi bukan hanya legitimasi bahwa ada punya web gitu ya, tapi memang bukan sekedar itu, tapi juga manfaatnya menjadi lebih luas ya. Yang keempat yang menjadi perhatian dalam tren global ini juga adalah kecepatan pelayanan. Jadi orang sekarang bersaing mempercepat waktu pelayanan ya. Ya, artinya pada semua pelayanan yang diberikan ya, apakah itu di apotek, apakah di rawat jalan, apakah di lab ya, apakah juga di pelayanan-pelayanan perawatan ya. Jadi timeline menjadi satu hal yang diperhatikan, sangat diperhatikan ya. Dan yang berikutnya, experience yang dialami pasien itu dikembangkan menjadi lebih inovatif dan lebih menggunakan digital ya. Inovatif, jadi pelayanan-pelayanan tidak standarnya ada penambahan-penambahan baik itu secara desain rumah sakitnya, desain pelayanan atau SOP-nya ya, tapi yang membuat orang merasa sesuatu ini baru ya, sesuatu ini berkembang ya. Jadi mungkin kalau dulu ya orang dilayani di rawat jalan, datang duduk nunggu antri berjam-jam misalnya begitu ya.
terus panggil dokter jadi periksa dan sebagainya ya. Sekarang mungkin pengalaman itu berkembang ya, atau muncul hal-hal yang baru, apalagi dengan digunakannya penggunaan digital ya. Jadi baik mulai dari pendaftarannya yang online, terus sistem medical recordnya semuanya ya. Nah, yang ini diharapkan tentu jangan sampai juga apa namanya, digitalisasi ini jangan sampai juga membuat kehilangan humanismenya ya. Jadi karena itu terjadi sebagai efek daripada penggunaan digitalisasi yang tidak terkontrol ya, akibatnya unsur humanismenya berkurang ya. Nah, kita kembali ke konsep dasar pemasaran ya, yang dua kelompok besar yaitu produk dan pasar. Maka posisi strategi itu adalah antara produk ke pasar ya. Jadi strategi itu segala upaya kita yang kita lakukan dalam rangka mendelivery, menjual, menawarkan ya, layanan kita ke pasar ya. Pasar ini adalah konsumen potensial kita, adalah pasien, keluarga pasien dan seterusnya ya. Nah, istilah strategi juga umum digunakan oleh kalangan militer ya, strategi perang ya dan seterusnya ya. Dan banyak juga strategi pemasaran itu menggunakan istilah-istilah perang ya, seperti ada strategi melambung ya, flanking strategi dan sebagainya ya. Namun dasar daripada strategi pemasaran itu adalah berpikir strategik ya, jadi strategic thinking. Jadi untuk mengembangkan strategic marketing harus didasari oleh strategic thinking, berpikir strategik. Berpikir strategik itu ada tiga hal ya. Dari yang pertama adalah menetapkan atau di mana posisi kita ya, analisis situasi. Nah, yang kedua kita menetapkan kemana arah kita ya, tujuan, objektif ya. Dan yang ketiga maka adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan ya. Jadi strategic thinking itu selalu dalam menghadapi dalam menghadapi persoalan atau memberikan solusi, selalu berpikir bahwa dimulai dari mana, mau kemana, dan bagaimana caranya. Ya. Nah, dalam definisi yang lain yang lebih sederhana, kalau mau kita ambil kesimpulan, jadi strategi itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik dari pesaing. Ya, jadi ada standar-standar yang kita terapkan, di mana standar itu selalu dikembangkan lebih baik dari apa yang dilakukan pesaing. Ya, itulah strategi. Ya. Ada lagi penulis ini Porter ya yang menulis tentang manajemen strategik ya. Itu mengembangkan bahwa strategi itu adalah bagaimana kita mengupayakan harga yang serendah-rendah mungkin ya dan kualitas yang setingginya ya, lower price dan high quality. Jadi upaya kita yang namanya strategi itu ialah bagaimana melakukan penekanan biaya dan peningkatan mutu ya. Ya tentu di sini range-nya akan punya kombinasi ya tertentu. Jadi nggak otomatis setinggi tingginya ya, tapi artinya itu upaya yang bisa kita lakukan. Dan lain lagi jadi mengenai strategi adalah bahwa strategi itu adalah bagaimana kita menetapkan pasar yang jelas ya, sasaran yang jelas. Kadang-kadang kita berada pada satu wilayah tertentu, geografis tertentu, dan kita menganggap bahwa kita mempunyai sasaran adalah wilayah tersebut, tetapi ternyata kita nggak berlaku seperti apa yang diharapkan oleh wilayah tersebut. Ya, jadi di sini artinya kita menetapkan pasarnya jadi nggak jelas. Ya. Kalau pasarnya itu jelas ditetapkan, misalnya menengah ke atas kah, atau lingkungan di wilayah mana, nah itu harus dijabarkan sesuai dengan apa yang dimaui atau diinginkan, need dan wants-nya dari pasar tersebut. Ya. Berikutnya juga strategi adalah bagaimana kapabilitas organisasi itu match dengan kebutuhan pasar. Ya. Jadi strategi yang baik ya mengupayakan kapabilitas organisasi sesuai ya, tidak berlebihan juga tidak di bawah ya. Dan yang ketiga tadi bahwa strategi pemasaran itu adalah keunggulan kinerja lebih baik dari pesaing pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Jadi unsur-unsur keunggulan ya. Jadi tidak semuanya tentu. Tapi pada unsur-unsur yang memang itu yang menjadi kunci ya dari keberhasilan suatu pelayanan, maka itu yang kita harus punya keunggulan ya pada sektor tersebut.
Output strategi adalah pernyataan strategi dan pernyataan taktik yang nanti turun lagi menjadi program ya. Nah, bagaimana posisi dari strategic marketing itu ya dalam pemikiran dasar pemasaran atau konsep pemasaran ada 3 konsepnya. Jadi yang pertama itu konsep aktif atau operasional ya. Itu yang kita lihat sehari-hari. Yang kita lihat sehari-hari dalam pelaksanaan pemasaran itu adalah operasional marketing ya, yang berupaya untuk melakukan penetrasi ke pasar, artinya memperluas pasar. Bisa dilakukan promosi, penjualan dan sebagainya ya. Unsur yang kedua yang sifatnya jangka panjang ya, yang sifatnya menganalisis pasar. Ini tidak terlihat ya. Nah, ini kita sebut sebagai strategic marketing atau aspek analitiknya, aspek kajiannya. Ya, jadi ini bagian pengkajian yang ini ya. Mereka meriset, melakukan forecasting macam-macam ya, pengembangan produk dan sebagainya. Nah, aspek yang ketiga dari konsep pemasaran adalah pola pikir atau ideologinya. Nah, ini yang sering dikhawatirkan oleh mereka yang bergerak di bidang sosial terutama ya, yang mengkhawatirkan bila marketing ini mengembangkan pola pikir ideologinya yang apa namanya yang tidak dibatasi ya dengan etika dan sebagainya ya. Karena apa? Karena ideologi pemasaran itu ya konsumerisme ya, memang merangsang orang untuk menggunakan pelayanan ya, yang tadinya mungkin orang nggak pengen gunakan didorong untuk menggunakan ya, pelayanan konsumerisme ya. Dan ini menjadi dasar berpikirnya orang pemasaran ya, bahwa semua orang kalau bisa menggunakan semua pelayanannya ya. Nah, kalau nggak dibatasi oleh etika atau aturan, maka ini akan berkembang menjadi liar ya, menjadi satu yang tidak menguntungkan. Lanjut, secara rinci mungkin kita bisa katakan bahwa strategic marketing yang sifatnya analitik dan operasional itu berbeda dalam tataran kegiatannya ya, yang satu lebih banyak di belakang meja analisis, yang satu operasional di lapangan ya, yang satu bicara tentang mengembangkan peluang, yang satu bicara tentang peluang yang sudah ada gitu ya. Dan seperti itu ya. Jadi sehingga kita bisa membedakan mana bagian-bagian yang sifatnya strategik, mana yang operasional. Per definisi kita lihat dari 3 kecabangan ilmu ya, dari pemasaran sendiri, baik itu pemasaran rumah sakit maupun umum, dari manajemen strategik ya diwakili Duncan, David dan Duncan, dan dari bidang ekonomi diwakili oleh Lambin ya. Per definisi kalau untuk yang pemasaran itu mengatakan bahwa kita melakukan analisis eksternal internal dan tujuan ya kita tetapkan, lalu akan dihasilkan formulasi strategi ya. Di mana formulasi ini terdiri dari bagaimana kita mengsegmentasi pasar itu, membagi-baginya, lalu mengembangkan bauran pemasarannya. Itu menurut Kotler ya. Sedangkan menurut David Duncan adalah bagaimana kita menganalisis eksternal internal, faktornya, visi misi, lalu mengkaitkan dengan tujuan dan menetapkan formulasi pemasaran ya. Sedangkan yang Lambin kurang lebih sama tapi dengan istilah analisis eksternalnya sebagai analisis daya tarik pasar dan internalnya sebagai daya saing produk ya. Namun dalam analisisnya tetap menghasilkan formulasi strategi ya. Kebutuhan terhadap strategic marketing tadi ya, perubahan dalam lingkungan persaingan ya, peningkatan deregulasi, akuisisi organisasi. Perubahan pada demografi juga ya membuat upaya marketing menjadi sesuatu yang niscaya ya. Terus tujuannya juga dari strategic marketing ingin memuaskan konsumen atau pelanggan dengan cara yang khusus. Maka untuk itu ya butuh strategi. Ya. Ya, kalau tidak dengan cara yang khusus atau standar saja, ya itu day by day operasional aja, mengalir aja. Ya. Tapi bila kita ingin melakukan dengan cara yang khusus, maka sesungguhnya kita harus menerapkan cara-cara khusus juga. Ya. Kita sebut strategic marketing tadi. Bagaimana kita mengharapkan kesetiaan pelanggan atau keunggulan daya saing yang berkelanjutan ya. Jadi jangan sampai keunggulan satu rumah sakit pada pergantian pimpinan atau pergantian dokter ya, profesionalnya, ekspertisnya, maka tiba-tiba pelayanan itu menghilang ya. Nah, ini tidak dikehendaki. Kita ingin ini begitu ini sudah di delivery, sudah diluncurkan, sudah dikembangkan, maka dia akan sustainable terus ya sampai tentunya sampai sepanjang kehidupan rumah sakit ya.
Terus dari Duncan ya, manajemen strategik, kita bisa lihat beberapa pembagian. Jadi ada tiga bagian dari manajemen strategik ya, namanya formulasi, implementasi, dan evaluasi. Strategic marketing akan lebih banyak bicara tentang formulasi ya. Kalau manajemen strategik sampai ke evaluasi ya. Jadi pada saat kita lakukan analisis eksternal internal dan kita match dengan tujuan, maka akan terdapat alternatif strategi yang kita bentuk, lalu kita pilih ya satu atau dua, yaitu yang kita sebut formulasi strategi ya. Lanjutnya diterapkan, implementasi, dan dinilai atau dievaluasi. Ini salah satu konsep dari Lambin tadi ya, secara ekonomi mirip ya, sama. Begitu juga ini yang dari apa namanya, Duncan ya, diringkas. Nah, urut-urutannya tadi analisis situasi, penetapan tujuan, dan formulasi strategi. Ya, itu tiga langkah formulasi strategi. Strategi pemasaran sehingga hasilnya nanti akan apa namanya, menyatakan atau satu pernyataan bagaimana jasa atau produk itu mencapai tujuannya. Ya, kalau dalam bahasa pepatah kita zaman dulu tuh ya, seperti misalnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu pernyataan ya. Pernyataan strategik ya, bahwa kita awali dengan usaha yang keras ya, sampai jatuh sakit begitu ya. Dan dalam rangka upaya supaya nanti mencapai kesenangan gitu ya. Nah, dalam dasar unsur-unsur dalam strategi pemasaran, di dalamnya pasti terkandung bagaimana cara melakukan, jadwalnya, terus juga sumber daya yang dilibatkan ya. Dan unsur-unsur dasar dalam strategi pemasaran, terutama yang konsep Kotler atau pemasaran fungsional, itu adalah pilihan pasar, STP. Jadi satu pasar harus kita kembangkan segmentasinya, targetingnya, positioningnya. Lalu setelah itu, maka kita kembangkan 4P-nya atau 7P-nya. Ya. Nah, yang kesembilannya ya tentu service atau pelayanan atau sales-nya. Ya. Unsur strategi tadi ya, keunggulan bersaing, pasar sasaran, program, pasar sasaran dari beberapa penulis ya, ini kurang lebih sama ya, kejelasan dari pasar sasaran dan bauran pemasaran ya. Nah, karena itu penyusunan strategi pemasaran itu diringkas menjadi bagaimana kita menetapkan pasar, lalu menetapkan posisi bersaing, dan menetapkan bauran pemasarannya. Ya. Menurut Kotler, bisa disingkat menjadi STP plus 4P, ya, di mana STP itu menjadi bagian eksternal dari pemasaran, dan 4P-nya itu menjadi internal. Prinsip dasar bahwa yang internal itu harus bisa kita kendalikan. Ya. Nah, dalam perkembangannya pemasaran fungsional Kotler itu, walaupun sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, ternyata juga masih muncul masalah ya. Artinya masih dianggap ada kekurangan. Nah, ternyata menurut analisis Porter ya, dalam pengembangan strategiknya, dia memasukkan satu lagi variabel, yaitu pesaing. Jadi pemasaran fungsionalnya Kotler itu selalu dibandingkan dengan pesaing, lebih baik dari pesaing. Ya, jadi unsur pesaing menjadi satu variabel dari strategic marketing ya. Karena memang pesaing ini kita akan melakukan kompetisi antara kita dengan pesaing ya. Jadi ada terjadi kompetisi ya. Sedangkan pelanggan akan terjadi interaksi dengan provider ya, maupun dengan pesaing. Nah, ini mengulang lagi ya konsep dasar strategi Duncan tadi. Ini lebih dikecilkan ya. Dan selanjutnya akan kita lihat ada tiga bagian ya dari pemasaran strategik. Manajemen pemasaran strategik adalah formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Nah, yang kita bicarakan panjang lebar sekarang adalah formulasi. Di mana formulasi itu menurut Duncan dibagi tiga bagian, tiga tahap ya. Yang pertama input stage, di mana kita mengumpulkan data, informasi semuanya ya, dan kita tuangkan dalam tiga matriks ya. Matriks evaluasi internal, matriks evaluasi eksternal, dan matriks persaingan. Jadi persaingan dibuat tersendiri. Internal eksternal itu SWOT sebenarnya ya, ada terminologi lainnya disebut SWOT.
Nah, lalu dari tiga matriks ini atau dari tiga kelompok informasi ini masuklah ke tahap analisis ya, tahap matching sama tahap uh, pencocokan. Untuk melakukan analisis ini di sini tergambar hanya ada 5 ya. Jadi mulai dari TOS, BCG, SPACE, matrik IE, grand strategi. Sebenarnya ini panjang lagi ya. Ada balance scorecard, ada grand strategi dan macam-macam ya. Jadi tentunya memang di Urindo tesis strategi pemasaran sudah agak ini dibatasi ya. Kenapa terjadi pembatasan? Karena biasanya analisisnya selalu mengulang matriks IE ya. Jadi dianggap ini sudah jenuh ya, juga matriks TOWS. Maka kalau kita ingin judulnya tetap strategi pemasaran, disarankan untuk menggunakan analisis lain ya, misalnya balance scorecard, red ocean, blue ocean dan sebagainya ya, atau strategi-strategi relationship marketing ya, strategi kepuasan pelanggan dan sebagainya ya. Nah, dari analisis ini sekian matriks yang digunakan akan menghasilkan berbagai pilihan strategi ya. Berbagai pilihan strategi bisa lebih dari 2 bahkan puluhan ya. Nah, dari situ akan kita ambil beberapa untuk diadu dalam satu scoring dan pembobotan yang kita sebut KSPM ya. Dengan KSPM ini akan keluar nanti satu atau dua yang tertinggi dari strategi yang terpilih, dan itulah yang akan jadi strategi pilihan marketing untuk diterapkan dalam bentuk operasionalnya ke depan ya. Ya, ini lebih meringkas ya. Jadi input ada 3 matriks, analisis banyak matriksnya ya, dan eksekusinya adalah dengan KSPM ya. Oke, ini oke, dalam formulasi strategi tadi ada satu catatan ya, dari yang kita gunakan bukan hanya objektif ya, poin-poin objektif analisis saja, tapi juga intuisi ya. Karena kadang-kadang intuisi itu dibutuhkan. Tapi yang dimaksud intuisi di sini adalah intuisi yang dilahirkan oleh expert ya, oleh mereka yang berpengalaman. Jadi bukan intuisinya ujuk-ujuk ya, atau perdukunan, bukan ya, tapi intuisinya mereka yang dianggap ahli tentang bidang tersebut. Nah, ini satu persatu pada input stage ya, matriksnya digabungkan antara, jadi matriks evaluasi eksternal itu penggabungan dari peluang dan ancaman ya. Untuk SWOT boleh kita pisah ya, tapi untuk IP matriks kita gabung ya. Juga ada FV matrix ya, ini untuk internalnya, strength dengan weakness digabung ya, nilainya tadi 2,1 dan 2,85 ya. Kita ingat nanti akan kita gunakan di dalam analisis pada matriks IE ya. Terus matriks persaingan ini juga ya, kita memasukkan berbagai unsur yang dipersaingkan ya, dan setelah itu dilakukan bobot scoring dan seterusnya. Tapi yang dipersaingkan itu harus faktor-faktor yang memang standar atau umum dipersaingkan ya. Jadi artinya misalnya pembiayaan, promosi gitu ya, aktivitas marketing dan sebagainya yang memang itu menjadi ukuran untuk persaingan gitu ya. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu matching stage atau pencocokan, analisis ya, tahap analisis. Ini salah satu matriks yang kita gunakan, biasa disebut SWOT matrix atau TOWS matrix ya, tergantung ya. Yaitu merupakan 9 kolom ya, 9 kolom, 9 kuadran, sorry, 9 kuadran, di mana satu kuadran kosong, 4 kuadrannya terdiri dari SWOT, dan 4 kuadran lagi adalah strateginya ya, kombinasi SO, kombinasi SW dan seterusnya ya. Dalam bentuk jadinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi SWOT matrix itu akan menghasilkan strategi pada 4 kuadran itu cukup banyak ya, banyak sekali. Selanjutnya ada satu bentuk matrix juga yang kita jarang gunakan, tapi di bidang ekonomi biasa digunakan ya, walaupun ini pada bidang kesehatan juga bisa ya, terutama pada level corporate ya, level manajemen puncak ya, pada holdingnya maksudnya, sorry, pada holdingnya, pada induk perusahaan ya. Di mana di sini ada 2 unsur yang diambil, yaitu satu market share ya. Kita tahu market share nanti lebih jelas pada sesi ketiga ya. Market share adalah bagian penjualan kita dalam nilai uang dibandingkan dengan total pasar pada satu wilayah ya. Nah, persen-persen ini diperbandingkan antara persen yang kita miliki, pangsa pasar kita, dengan pangsa pasar yang tertinggi ya.
maka dihasilkanlah nanti nilai relatif market share-nya 0, sekian, sekian, dan yang paling top atau disebut market leader adalah yang market share-nya 1 ya. Jadi mudah kita menandainya ya. Yang variabel yang kedua yang digunakan pada WCG ini adalah pertumbuhan growth pelayanan tersebut setiap tahun. Kita lihat ya berapa persen naiknya. Rawat jalan berapa persen naiknya ya. Nah, terutama tadi kan yang diharapkan adalah nilai penjualan dalam bentuk rupiahnya ya. Jadi bukan dalam bentuk jumlah pasien. Namun ini memang ada kesulitan ya. Karena yang tercatat biasanya jumlah pasien aja ya. Lalu kita plot dalam 4 kuadran ini ya, di mana titik potongnya pada RMS itu 0,5 ya, dan titik potongnya pada pertumbuhan khusus untuk industri kesehatan dipilih titik 0 ya, dianggap kalau di atas 0 itu pertumbuhannya bagus, kalau di bawah 0 pertumbuhannya negatif ya. Karena memang kesehatan pertumbuhan tidak terlalu besar. Tapi sekali lagi memang yang variabel pertumbuhan ini kapan kita menentukan cut off point ini batasnya itu memang sangat diputuskan oleh mereka yang bergerak di industri tersebut. Berapa sih sesungguhnya yang dianggap pertumbuhan yang baik itu ya. Nah, jadi harus apakah dimulai dari titik 0, apakah lebih dari itu disepakati oleh para mereka yang berkecimpung di industri kesehatan. Lalu yang ketiga ada yang disebut space matrix ya. Jadi ini menggunakan juga matriks pada bidang ekonomi ya. Aslinya seperti ini. Jadi ada 4 kuadran agresif, konservatif dan sebagainya. Di mana unsur-unsurnya mewakili industrial strength, kekuatan, kompetitif, financial strength dan sebagainya. Tapi kita modifikasi dalam bentuk matrix SWOT-nya ya. Jadi strength di kanan, weakness, kuadran yang dibentuk tetap sama ya, opportunity dengan strength, agresif, strength dengan trade, kompetitif, ya, weakness dengan trade, defensif, dan opportunity dengan weakness, konservatif ya. Nah, yang diukur adalah nanti nilai dari strength dari SWOT-nya ya. Nah, nilai dari strength, weakness, peluang dan ancamannya ya. Ya, dari seperti ini. Ini 4,4 misalnya ya, ini pada yang model pertama tadi, industrial strength dan seterusnya. Nah ini yang kita pakai modifikasi ya, 1+5. Jadi artinya 1+5 itu strength-nya berlebih 1 poin dari weakness-nya. Sedangkan 5 berarti peluangnya lebih 5 poin dari ancaman. Nah pertanyaannya tolak ukurnya apa? Nah itu tergantung kita men-scoringnya ya. Jadi kalau kita scoringnya biasanya kan 1-4 ya. 4 adalah nilai tertinggi ya, tapi ada yang lebih dari itu ya. Itu silakan aja. Itu tergantung kita menetapkannya. Yang penting dia nanti jatuhnya ke kuadran mana itu aja ya. Karena setiap kuadran itu akan menunjukkan strategi apa yang akan diterapkan ya. Jadi strategi agresif itu akan ada beberapa bentuk yang sudah baku untuk operasionalnya nanti ya. Jadi tentu kita tidak akan masuk ke strategi agresif, kuadran agresif kalau yang dilakukan nanti malah defensif. Itu bukan, nggak sejalan dengan ini ya, nggak sejalan dengan strateginya. Jadi kalau strateginya agresif, agresif juga operasionalnya ya, marketing plan-nya ya. Kalau defensif ya defensif juga ya. Nah, karena itu strategi defensif itu terjadi bila kelemahannya dan ancamannya lebih tinggi dari kekuatan maupun peluang, baru kita defensif ya. Even kelebihan itu juga kekurangannya itu atau lebih besarnya weakness and trade dalam jumlah yang tidak terlalu besar tetap, tapi secara umum kalau berdasarkan space matrix ini kita berada pada posisi defensif ya. Nah kalau defensif jangan agresif kita. Jangan sampai strateginya defensif tapi kelakuannya maksudnya operasionalnya agresif ya. Nah, itu jadi nggak sesuai, nggak sejalan antara nanti kita lihat situ istilahnya incoherent antara strategi secara vertikal antara strategi dengan taktiknya ya, dengan programnya. Nah yang keempat ada bentuk yang sering kita gunakan dan ini yang memang sudah dibatasi yaitu penggunaan IE matrix. Nah kalau Bapak Ibu sekalian tadi masih ingat IV matrix dan FV matrixnya 2,1, IV-nya kalau nggak salah 2,8 internalnya ya.
Nah, tinggal kita buat aja, ini udah ada pembagiannya. Dia jatuhnya di kuadran 4 kalau nggak salah itu ya. Nah, kuadran-kuadran agresif kalau di space ya itu adalah kuadran 1, 2, 4. Kuadran health and maintenance, kuadran apa santai-santai aja gitu ya, itu 3, 5, 7. Sedangkan kuadran yang defensif itu pada 6, 8 dan 9. Di dalam setiap kuadran tuh udah ada jenis-jenis strategi yang ditetapkan ya. Misalnya pada growth itu ada market penetrasi dan market development dan seterusnya ya. Sedangkan pada defensif ada pada harvest per divers itu pada defensif ya, strateginya strategi defensif ya. Nah, lalu setelah dapat semua strategi tadi alternatifnya baru kita ke SPM ya. Ke SPM adalah memilih 2 atau 3 dari alternatif strategi yang menurut kita paling relevan, lalu kita lakukan penilaian lagi ya dengan SWOT lagi, dan kita akan hasilkan nilai, dan itulah yang kita anggap sebagai apa namanya strategi terpilih. Dan strategi terpilih boleh lebih dari 1 ya, bisa 2 atau 3 dan seterusnya tergantung kemampuan dari sumber daya kita ya. Nah, dari alternatif strategi tadi ya, itu banyak sekali pilihan yang terjadi ya, dari matching-matching tadi ya, dari pencocokan tadi, maka akan keluar berbagai jenis strategi ya. Dia beberapa contoh strategi aja. Misalnya ada strategi integrasi, menggabungkan kendali kita terhadap unsur di hulu atau di hilir atau di horizontal ya. Jadi kalau ke hulu berarti kita juga mengendalikan SDM, misalnya punya sekolah, punya pabrik obat, alat kesehatan dan sebagainya ya. Sedangkan kalau ke hilir kita mungkin punya satelit, klinik ya, punya jadi retail ya ke bawah. Sedangkan horizontal kita akuisisi terhadap pesaing yang lain ya. Strategi intensif, nah ini bisa berbentuk penetrasi ya. Pasarnya tetap sama tapi kita lebih intensif ya. Jadi penetrasi itu intensifikasi ya. Sedangkan yang berikutnya pengembangan pasar ya, menambah memperluas wilayah distribusi dan seterusnya. Product development adalah mengembangkan pilihan produk atau produk lain ya. Strategi diversifikasi, nah ini kita mengembangkan produk mirip dengan vertikal tadi ya, mengembangkan pelayanan yang bisa sama persis ya dengan bidang kesehatan ya, misalnya tadi mengembangkan klinik, bisa mirip-mirip misalnya perhotelan atau rumah singgah dan seterusnya, bisa sama sekali di luar itu ya, di luar kesehatan. Itu yang disebut diversifikasi ya. Strategi yang defensif ya, strategi di mana terjadi pada apa namanya harvest divers tadi ya, itu kita membatasi pengembangan kita ya. Nah ini mulai dari pembatasan penghematan berupa reduksi cost, maka yang kita sebut strategi retrenchment ya. Lalu lebih buruk lagi dari itu, divestasi, sebagian aset dijual, atau yang terakhir seluruh aset ya likuidasi. Ada lagi strategi persaingan. Nah, ini mana mereka melihat dari market share ya. Market share yang RMS-nya dari 1 kita sebut market leader. Market leader punya strategi sendiri sebagai leader. Mereka yang nomor 2 dan nomor 3 kita sebut challengers ya, penantang pasar. Itu juga punya strategi. Ya, dan setelah yang ke-4, 5, 6 dan seterusnya kita sebut market follower. Follower pun punya strategi ya. Atau kita sama sekali berdiri sendiri ya, tidak ikut dalam persaingan itu karena produk layanan kita memang khusus ya, maka kita sebut strategi ceruk pasar karena memang strateginya kecil tapi kita kuasai, monopoli atas little market ya. Jadi bukan monopoli atas apa namanya big market atau ini ya, pasar yang besar, tapi pasar yang kecil dan orang memang nggak mau masuk ke situ ya. Strategi kerjasama, kombinasi, joint ventures, ya. Strategi generik, nah ini Porter yang mengembangkan, ya ada 3 pilihannya, cost leadership, jadi utamanya selalu reduksi biaya, jadi menjual paket murah, ya, pelayanan yang murah. Yang kedua, diferensiasi selalu mengembangkan mutu untuk pelayanan yang kualitasnya tinggi, yang bayarnya mahal, ya. Nah, fokus bisa memilih salah satu pada bidang-bidang tertentu, ya.
Atau kombinasi dua-dua juga bisa ya, menekan biaya, meningkatkan mutu, itu mencari keseimbangan antara biaya dan mutu ya. Merger ya, menggabungkan juga ya, menggabungkan beberapa organisasi ya, itu juga menjadi bagian dari strategi. Nah, sebenarnya dalam listing strategi itu banyak sekali contohnya ya. Ya, di sini contohnya realisasinya pada unit organisasi dengan model rasional, kerangka waktu jangka pendek, maka pilihan strateginya banyak. Intinya adalah bahwa kita ingin mengembangkan strategi pemasaran harus memilih ya yang mana yang paling kita kuasai, yang paling menurut kita paling pas ya. Karena pada dasarnya itu semua alat analisis saja ya. Anda mau pakai jalan yang mana keluarnya itu strategi tetap ya. Nah, jadi tinggal mana yang kita kuasai, mana yang kita pahami, kita pelajari dan terlatih untuk menganalisisnya, itu yang kita pakai ya. Memang yang paling sering ya internal eksternal SWOT tadi ya. Yang lain ya tentu harus dipelajari tersendiri ya atau dipahami melalui pelatihan dan sebagainya ya. Ini juga ada model resource dependence ya, unit analisanya organisasi jangka menengah, bisa strategi diferensiasi ya. Jadi diferensiasi tadi yang kita sebut itu bukan jangka pendek ya, karena kita nggak mungkin mengembangkan bidang-bidang usaha yang apalagi itu jauh dari bidang kesehatan, butuh waktu, butuh pengalaman dan sebagainya, itu termasuk tentu jangka menengah ya. Apalagi kalau yang sifatnya diversity experimentation terkait dengan environment ya, pengembangan satu pelayanan atau apa namanya bisnis di mana mengembangkan juga terlibat dalam apa mengkaitkan dengan unsur lingkungan ya, ekologi. Maka ini jangka panjang sifatnya ya. Ya, tingkatan strategi tadi pada level korporasi, holding, pada tingkat unit bisnis ya, pada tingkat fungsional pelaksana ya. Kalau level korporasi tadi penggunaan matriks GE, General Electric dan matriks BCG ya, yang biasa digunakan, sedangkan pada unit bisnis tadi banyak digunakan strategi cost leadership, diferensiasi dan fokus ya, strateginya Porter ya. Sedangkan pada strategi fungsional ini lebih rinci pada strategi apa namanya fungsional yang Kotler ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ada beberapa contoh strategi yang ditawarkan ya di dalam kegiatannya ya. Selain contoh tadi ada strategi yang bersifat umum ya, ada strategi untuk pasar yang baru ya dari analisis Ansoff tadi ya, bisa dikembangkan. Ada juga strategi operasional dan service delivery dan ada strategi transformasi rumah sakit ya. Ini contoh konsep tentang strategi bersaing kan ya, elemen strategi bersaing di mana kita mulai dari penetapan posisi bersaing, ya, lalu menghasilkan kinerja persaingan, ya, dan ini ditunjang oleh sumber keunggulan yaitu skill yang superior dan resources yang superior, ya. Jadi memang top-topnya lah ya. Kalau untuk strategi bersaing itu harus yang top-topnya berada di situ, ya. Ya, ini kita lewati. Nah, ada satu contoh yang sekarang lagi juga berkembang ya strategi transformasi ya. Strategi transformasi ini adalah mengubah dari nilai-nilai yang tradisional ya first curve matrix ukuran-ukuran yang awal menjadi ukuran-ukuran yang lebih baik ya secondary. Terutama pada kompetensi utama ya. Ya ini beberapa contoh ya misalnya dalam quality, patient safety ya, integrated network dan sebagainya ya yang kalau kita bisa rinci ya antara lain seperti penyelarasan rumah sakit, dokter, provider lainnya dengan memberikan asuhan berkesinambungan ya, continuous ya, terus penggunaan evidence base dalam quality dan patient safety, meningkatkan efisiensi, penggunaan integrasi informasi sistem ya, join dan growing integrated provider dengan networking dengan jaringan ya, mengembangkan jaringan. Terus menyiapkan melibatkan karyawan dan itu dalam membentuk leaders ya untuk baik tingkat unit maupun tingkat-tingkat level pimpinan ya. Memperkuat sektor keuangan untuk reinvestasi dan inovasi, melakukan kerjasama ya dengan payers ya dengan mereka yang akan membayar.
kembangkan organisasi dengan strategis berbasis skenario, finansial dan rencana operasional, dan ada triple aim, yaitu 3 tujuan: improve patient experience, ya, improve health of populasi, kesehatan masyarakat, dan mengurangi unit cost per kapita untuk Yankes, ya. Jadi peningkatan peningkatan kualiti sama dengan Porter tadi sebenarnya, ya. Pengembangan kualitas setinggi-tingginya dan pengurangan biaya serendah-rendahnya, ya. Nah, itu bagian formulasi cukup panjang lebar kita bicara. Sekarang kita secara singkat akan menjelaskan tentang implementasi, ya. Kalau pada analisis atau formulasi tadi lebih banyak unsur analisis, artinya unsur di belakang meja, unsur yang cerdas begitu ya, pinter. Kalau implementasi bukan hanya cerdas, tapi dibutuhkan juga kemampuan-kemampuan lain, ya. Kemampuan leadership, kemampuan manajerial, kemampuan motivator, kemampuan memberi contoh, kemampuan bertahan, ya, dan seterusnya. Karena itu implementasi strategi jauh lebih sulit daripada formulasi, ya. Karena itu memang kenapa misalnya banyak ada program yang tidak berhasil, ya karena memang kita kekurangan implementator, kekurangan orang yang bisa mengimplementasikan. Kalau untuk analisis cukup banyak, ya, apalagi ide-idenya cukup banyak, ya, tapi begitu sampai ke tahap penerapan itu menjadi kesulitan, ya. Nah, pada tahap implementasi itu ada dua hal penting, ya, harus terjadinya koherensi vertikal dan horizontal, ya. Vertikal itu antara keputusan strategik dengan keputusan taktisnya, uraiannya atau bauran pemasaran harus sejalan. Ya, kalau kita udah bilang strategiknya bahwa ini adalah pilihan pasarnya menengah ke atas, maka bauran pemasarannya juga harus berorientasi menengah ke atas, ya. Mulai dari tarif, pelayanannya, SDM-nya, semuanya berorientasi ke preferensinya menengah ke atas, ya. Ya tentu kalau menengah ke atas harga nggak terlalu jadi masalah, ya. Nah, kalau itu nggak terjadi maka secara vertikal inkoheren dia, ya. Atau terjadi inkoheren secara horizontal antara bauran dengan bauran, ya. Promosinya bagus bukan main, terus produk layanannya bermasalah, ya. Ya itu udah inkoherensi, ya. Jadi strategi yang baik itu harus terjadi koherensi vertikal maupun horizontal, ya. Oke, dalam contoh implementasi strategi misalnya pada produk, employee, dan customer. Pada produk kita terapkan strategi contohnya kepuasan pelanggan. Nah, ini ada konsep tersendiri, ya. Atau service with the heart atau brand loyalty, ya. Ini terkait dengan produk, ya. Lalu kaitan dengan karyawan employee, ya. Salah satu strateginya adalah bagaimana mempertahankan karyawan terbaik, empowerment untuk karyawan terbaik, ya. Jadi kalau sudah ada tim terbaik, teamwork terbaik, karyawan terbaik, nah itu bagaimana harus punya strategi untuk mempertahankan tim dan karyawan tadi, ya. Jangan sampai dibajak atau di hunting oleh pesaing, ya. Contohnya dalam strategi customer adalah demand analisis, customer relasi, dan customer retention, ya. Nah, bagian yang terakhir dari manajemen strategik adalah evaluasi strategik. Biasanya kita lakukan dengan beberapa hal, antara lain mengaudit strategik minimal setahun sekali, ya. Kita audit strategiknya apakah masih on the track, ya. Terus kita lakukan survei kepuasan 6 bulan satu kali, ya, paling lambat, ya. Kalau penyelesaian komplain, ya tentu tiap waktu, ya, kita harus lakukan. Nah, dari berbagai cara evaluasi ini, tentu kita akan bisa melakukan penilaian apakah tujuan-tujuannya, program-programnya, semuanya itu masih on the track, masih sesuai dengan strategi yang kita tetapkan. Ya kalau enggak harus terjadi perubahan, ya, akan terjadi koreksi-koreksi, ya. Nah, karena itu disimpulkan pemasaran strategik adalah dimulai dari customer focus, ya. Jadi mulai dari perilaku organisasi dulu, ya, akan mengutamakan kepentingan customer, ya, yang dilakukan secara konsisten, ya, terus menerus, continuous, ya, pada berbagai kegiatan, aktivitas, ya, dan harus dilakukan secara terkoordinasi, ya. Jadi antara semua unsur tadi, vertikal maupun horizontal, terkoordinasi, ya, yang menghasilkan hal-hal yang kreatif, ya. Jadi dasar pemasaran itu kreatif inovatif, ya.
Jadi tidak jumut ya, tidak apa namanya, tidak kaku, bertahan terus gitu ya. Jadi lalu ada ini, karena itu memang agak repot ya, selalu harus mengembangkan hal-hal yang baru. Nah, dan yang kelima, ke semua hal tadi itu menjadi culture, budaya organisasi ya. Jadi artinya dimulai dari budaya organisasi dan menjadi budaya organisasi yang baru ya. Ya, jadi terus berkembang sehingga itu embedded ya, atau apa namanya, menggabung ya di dalam diri atau dalam organisasi secara langsung ya. Jadi strategi itu bukan hanya di dokumen, bukannya di semboyan-semboyan, bukan hanya di hafalan, tapi dia berjalan ya, strategi yang berjalan operasional ya, seperti itu. Baik, sebagai kesimpulan akhir adalah kalau kita tidak menetapkan arah dan tujuan, maka kita akan dibawa oleh angin kemana-mana tanpa jelas arah dan tujuan. Jadi karena itu kita harus menetapkan tujuan. Dan untuk menetapkan tujuan, mulai dulu dari di mana kita ya. Itu sebagai penutup dari sesi yang pertama ini. Silakan kalau ada yang ini sambil kita ini, nanti kita istirahat pada maghrib kira-kira 20 menit ya dari maghrib. Itu nanti kita lanjut pada sesi yang kedua ya, analisis peluang pasar. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau berupa pengalaman di lapangan mungkin terkait dengan strategi ini. Ada yang ditanyakan atau tadi tentang UTS mungkin ada yang juga ingin disampaikan. Silakan, kita punya waktu berapa menit ya, 5 menit atau 10 menit. Dok, izin Ya, izin tanya silakan, ya. silakan, silakan. Eh, saya setuju dengan yang tadi dokter Iya, sampaikan iya, bahwa iya, ketika iya, kita sudah merencanakan begitu ya dok ya, iya, memang yang iya, paling sulit iya, itu adalah implementasi begitu. Nah iya, ini iya, memang yang sering terjadi begitu ya dok di iya, lapangan. iya, Nah, namun mungkin begini, ini kan iya, kita bergerak sebagai marketing, misalkan sebagai suatu iya, institusi rumah sakit begitu ya dok. Nah, iya, iya, sebenarnya apakah kan sekarang juga terkenal dengan personal branding begitu ya dok? Artinya iya, 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 para dokter sendiri begitu itu kan iya, iya, sebenarnya melakukan iya, marketing dirinya sendiri gitu ya dok. Nah, betul, betul. sebenarnya kalau menurut pengalaman dokter sendiri, apakah dengan adanya si personal branding ini juga cukup mensupport dari katakanlah marketing secara institusi atau sebenarnya Iya, nggak nggak terlalu baik impact juga sih. Yang penting memang iya, kita iya, harus benar-benar menggodok dengan baik, segmennya kita betul, iya, lihat, kemudian kita iya, implementasi. iya, Itu iya, bagaimana dok menurut dokter? Terima kasih. iya. Kalau dari apa namanya, penjelasan tentang strategic management, semua itu adalah bagian part of gitu dari itu. Ya, jadi yang tadi brand personal tadi harus part of. Bahkan even untuk word of mouth pun si petugas itu diajarin. Jadi bukannya dia sekedar kalau dia di kumpulan orang lagi ada arisan terus dia ngomongnya tunjukkan ke rumah sakit gua dong gitu misalnya, atau kalau berobat ke sini. Tapi itu bagian dari yang diberikan informasinya oleh marketing. Ntar kalau lu ngomong, ini yang lu omongin gitu. Jadi ada poin-poin yang dia diajarkan gitu. Pertama tentang product knowledge dan sebagainya. Even itu ya, padahal itu kan bebas aja orang word of mouth ya, bebas aja kasih komentar. Tapi tetap itu bagian dari strategi besar. Begitu juga personal branding tadi bagian dari strategi besar. Jangan sampai nanti yang terjadi yang dijual itu malah personalnya bukan rumah sakitnya. Kita kan pengen dipasarkan ke rumah sakitnya, tapi berikut juga personnya gitu. Karena rumah sakitnya kan lebih eksistensinya lebih lama kan dari personnya. Personnya kan bisa aja kalau dia pindah, dia keluar dan sebagainya. Nah itu kalau terlalu terikat dengan person maka dia akan ngikut. Atau nanti orang yang baru, yang awam misalnya pasien itu kan dia belum punya referensi mau kemana. Tapi kalau dia yakin brand value-nya rumah sakitnya bagus, dia percaya dokter manapun yang dia pilih itu akan baik. Saya pernah ada mahasiswa kita juga, Rindo, terus dia punya poli anak dengan dokter spesialis anak mungkin kira sekitar 10-an gitu ya. Tapi di antara itu hanya 3 yang ini, yang pasiennya banyak gitu. Ya, dokter diapain yang sisanya ini yang nggak ada pasiennya. Nah itu yang memang mesti. Jadi salah satu dari kekuatan pemasaran rumah sakit adalah membagi rata juga itu. Ya, jangan sampai
terjadi terlalu banyaknya personal branding sehingga akhirnya ada tenaga-tenaga yang katakanlah dalam tanda kutip nggak kebagian gitu ya. Nah, supaya itu ya mereka juga dibantu oleh rumah sakit dalam memarketingkan dirinya. Kalau perlu diajari. Kan salah satu unsur marketing itu adalah kemampuan komunikasi ya. Kemampuan komunikasi dan relasi. Kan kita sekolah kedokteran dulu rasanya nggak belajar secara khusus tuh. Taunya setelah udah jadi dokter baru oh ternyata gue mesti ngomong sama pasien gitu. Cuman ada komunikasi efektif ya. Tapi komunikasi yang bisnis sekarang, model-model komunikasinya itu kan beragam. Ya. Nah ini yang diperkuat oleh unsur marketing untuk membuat personal branding, tapi semuanya bagian dari strategi besarnya rumah sakit. Ada satu penelitian kita nih sebagai penutup yang mengkaitkan antara antenatal care dengan persalinan. Jadi antenatal care-nya bagus angkanya, katakanlah 100 pasien gitu ya. Tapi yang melahirkan tuh nggak sampai 100, misalnya cuma 30. Nah ini ada apa nih? Kan tentu targetnya mesti 100, 100 atau 100 lebih gitu ya. Nah, ternyata salah satu unsurnya adalah rekomendasi dokternya. Rekomendasi dokternya. Jadi dalam penelitian itu ya, waktu ditanya dokternya memang nggak salah juga. Karena dia bilang, saya kan nggak boleh melanggar etika, saya tidak akan mempromosikan gitu ya. Jadi waktu pasien tanya, dok saya nanti bagusnya melahirkan di mana? Ya semuanya bagus kata dokternya. Sini boleh, sana boleh lah. Kalau yang dokter di tempat lain prakteknya di mana? Di situ. Ya udah dia ke situ. Padahal itu dalam strategi marketing mesti dikasih tahu bahwa tetap yang disampaikan secara formal di situ yang terbaik adalah di rumah sakit yang bersangkutan gitu kan. Itunya. Kan itu kan bisa berbeda tuh kalau nggak diyakinkan persepsinya tadi personalnya dokter akan lebih mempengaruhi karena pasien itu rata-rata tetap aja dia juga sangat terpengaruh dengan person dokternya ya. Tapi kalau bisa berimbang dengan value-nya rumah sakit ya sehingga saling menguntungkan lah gitu ya. Nah, untuk ini ya perlu intervensi dari marketingnya ya ke memberi informasi tadi ya secara lebih memadai lah untuk para profesional ya. Termasuk juga petugas ya. Jangan sangka tukang parkir nggak terlibat dalam pemasaran, parkir juga masuk. Office boy masuk, ada office boy yang kasar-kasar itu ya, yang itu kalau dia udah jadi walaupun dia unsur outsourcing, tapi kalau udah masuk ke rumah sakit, lo mesti ikut pemasaran rumah sakit, ya jangan bawa kebijakannya Anda gitu. Semuanya itu harus bagian dari strategi yang besar. Baik, saya rasa kita istirahat dulu sampai 18.15 atau 18.20 ya. Ya, Baik, baik mohon dok. izin untuk istirahat ya. Terima kasih dok.